tidak sih untuk menyadarkan masyarakat untuk kembali mengkonsumsi pangan lokal nih? Tantangannya apa terbesarnya? Tantangan terbesar adalah mereka sudah terlanjur berpikir bahwa makanan modern, ya, modern di sini adalah makanan industrialis, makanan instan, makanan proses itu ya, itu lebih baik dari makanan mereka. Itu yang kalau saya kemana-mana itu sangat sulit membalik pola pikir itu. Mereka sudah terlanjur percaya bahwa makanan mereka itu adalah makanan yang rendah, makanan untuk orang masyarakat kelas 2 gitu. Dan itu juga kita tidak bisa lepaskan dari propaganda pangan pada waktu revolusi hijau, ketika beras besar-besaran diperkenalkan kepada masyarakat, sampai kemudian di iklan-iklan radio itu mereka terus digaungkan kepada masyarakat bahwa kamu belum menjadi manusia atau masyarakat Indonesia seutuhnya ketika belum makan beras. Nah, itu sudah tertancap selama puluhan tahun, dari mulai tahun 70 ya, itu ketika revolusi hijau masuk sampai sekarang. Jadi kemudian mereka perlahan menganggap makanan lokal mereka nggak cukup bagus untuk mereka, padahal sebenarnya yang terjadi adalah sebaliknya. Berarti literasi pangan lokal penting nih. Sangat penting. Makanya kami juga bekerja sama juga dengan universitas untuk menganalisa nilai gizi dari tumbuhan-tumbuhan pangan liar ini, karena kami juga ingin menunjukkan secara ilmiah apa yang ada di sekitar kalian itu jauh lebih bergizi daripada kubis atau wortel yang pasti juga ditumbuhkan dengan banyak pestisida, herbisida. Beda dengan tanaman-tanaman yang di hutan, tumbuhan-tumbuhan yang di hutan, mereka tumbuh dengan tanah yang bagus, yang baik. Tanah yang baik itu akan menghasilkan makanan yang bergizi pula. Jadi semuanya juga berasal dari tanah gitu. Ini Mbak Ayu dengan pangan lokal apa sih? Mimpi saya masyarakat menyadari betul potensi mereka itu luar biasa, tidak main-main gitu. Bahwa mereka kemudian bangga dengan budaya pangan mereka sendiri, karena itu adalah identitas mereka, identitas sosial mereka. Kalau kita bicara tentang masyarakat adat, itu adalah identitas mereka sebagai masyarakat adat. Itu yang menjadikan mereka adalah masyarakat adat yang berdaulat pangan, berdaulat gizi. Ketika itu hilang, maka hilang pula identitas mereka. Seperti yang terjadi sekarang, dulu mereka yaitu tadi karbohidrat aja paling enggak ada 5 jenis. Sekarang mereka hanya makan 1 jenis padi itu saja. Jadi identitas mereka mulai semakin lama semakin terkikis. Dan sedihnya mereka tidak sadar tentang itu. Jadi literasi pangan itu sangat-sangat penting. Anak muda apa nih? Bangga terhadap identitasmu sebagai masyarakat adat. Kalian sangat luar biasa. Sebelum Lokakarya ini mereka merasa mereka tidak punya pengetahuan apapun yang penting untuk dibagikan. Tapi semakin hari mereka kemudian semakin menyadari, oh ternyata identitasku sebagai pemuda adat itu sangat berkaitan dengan alam, sangat berkaitan dengan pangan, itu tidak bisa dilepaskan gitu. Jadi begitu juga dengan sejarah komunitas ini. Sekarang mereka sedang menggali informasi dari para tetua, dan kemarin saya dengar dari para tetua di Saga, ini yang saya ini saya tunggu sejak dulu ketika mereka datang dan mendengar cerita saya gitu. Jadi mereka sangat senang. Kemudian ternyata ada transfer pengetahuan, transfer informasi dari tetua dan ke anak-anak muda. Ini yang kemudian sebenarnya harusnya berjalan dan sekarang belum berjalan, tapi sekarang mulai berjalan.